Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mapel prakarya semester 1 di kelas 8 dengan materi pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan atau minuman. Kita akan belajar mengenai pengertian serealia, kacang-kacangan, dan umbi, kemudian jenis dan manfaatnya. Untuk tahapan pengolahan akan kita pelajari di video yang selanjutnya. Masyarakat mayoritas bermata pencaharian di bidang pertanian, sehingga Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan berbagai macam tanaman seperti padi, jagung, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Secara garis besar, tanaman pangan dibagi menjadi 3, yaitu serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Yang pertama adalah serealia, jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Serealia adalah tanaman semusim, artinya satu kali tanam, satu kali panen, dan tumbuh baik di daerah iklim sedang. Contohnya, beras, jagung, gandum, dan sorghum. Yang kedua adalah kacang-kacangan, yaitu biji berukuran lebih besar dibandingkan serealia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Contohnya, kacang tanah dan kacang hijau. Kandungan gizi kacang-kacangan antara lain protein, karbohidrat kompleks, folat, dan zat besi. Yang ketiga adalah umbi, yaitu organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Contohnya, ketela pohung dan ketela rambat atau umbi jalan. Umbi-umbian digunakan sebagai sumber bahan makanan pokok karena mempunyai kandungan karbohidrat dalam bentuk pati yang tinggi dan kandungan serat yang tinggi. Selanjutnya kita akan mempelajari jenis dan manfaat serealia. Jenis serealia yang pertama adalah beras, yaitu butir padi yang sudah dipisahkan dari sekam. Beras mengandung karbohidrat yang kaya akan zat gula atau glukosa. Rasa manis dari kandungan glukosa merupakan sumber energi yang bermanfaat bagi tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas. Beras dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, beras putih, yang kedua, beras merah, yang ketiga, beras hitam, yang keempat, beras ketan, dan yang kelima, ketan hitam. Jenis serealia yang kedua adalah jagung, yaitu tanaman semusim. Satu siklus hidupnya diselesaikan dalam 80-150 hari. Jenis jagung ada 2, yaitu jagung berwarna putih dan jagung berwarna kuning. Selain sebagai sumber karbohidrat, jagung juga ditanam sebagai pakan ternak, diambil minyaknya, dan dibuat tepung maizena serta bahan baku industri. Serealia yang ketiga adalah gandum. Orang India menjadikan gandum utuh yang sudah menjadi tepung sebagai makanan pokok. Namun di Indonesia, gandum hanya dijadikan sebagai bahan roti dan mie. Manfaat gandum antara lain 1. Merasa kenyang lebih lama. 2. Menurunkan kadar kolesterol. 3. Menurunkan berat badan. 4. Menyembuhkan sembelit dan mengurangi risiko terkena kanker. Jenis serealia yang selanjutnya adalah sorghum. Tanaman sorghum mirip dengan tanaman jagung, namun tumbuh lebih tinggi dan cocok ditanam di tempat yang kering maupun berair, juga tahan terhadap hama.
Sorghum mengandung karbohidrat, protein, kalsium, dan mengandung gluten rendah. Selanjutnya adalah jenis dan manfaat kacang-kacangan. Jenis kacang-kacangan yang pertama adalah kacang tanah. Di Indonesia, kacang tanah memiliki beberapa sebutan seperti kacang Bandung, kacang jebrol atau kacang brol, kacang pule, kacang tuban, dan lain-lain. Kandungan nutrisi pada kacang tanah yang pertama ada serat, protein, karbohidrat, lemak jenuh dan tak jenuh, serta omega 6, berbagai macam vitamin seperti vitamin C, A, D, E, K, B kompleks atau folat, dan berbagai jenis mineral. Jenis kacang-kacangan yang selanjutnya adalah kacang hijau, yaitu tanaman pangan semusim yang mempunyai umur panen antara 55 sampai 60 hari setelah panen. Manfaat kacang hijau antara lain yang pertama sebagai obat beri-beri, demam tipas karena mengandung kalsium, fosfor, zat besi, dan vitamin B kompleks. Kemudian baik untuk penderita kurang darah karena mengandung zat besi yang tinggi, dan juga membuat pertumbuhan bayi lebih sehat karena mengandung vitamin B kompleks yang baik sebagai makanan pendamping ASI. Jenis kacang-kacangan yang berikutnya adalah kedelai. Kedelai termasuk tanaman semusim, buah berbentuk polong dan berbanyak dengan biji. Manfaat kedelai antara lain membangun sel tubuh, baik untuk susu bayi, bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung, dan melindungi kulit dari sinar UV, serta mencegah penuaan dini. Materi yang selanjutnya adalah jenis dan manfaat umbi. Jenis umbi yang pertama adalah ubi jalar. Ada 3 jenis ubi jalar yang populer di Indonesia, antara lain yang berwarna putih kecoklatan, merah, dan ungu. Manfaat dari ubi jalar antara lain merawat elastisitas kulit, melindungi paru-paru, mengontrol kadar gula darah, dan mencegah serangan jantung. Jenis umbi yang selanjutnya adalah ubi kayu atau singkong atau disebut juga dengan ketela pohon. Memiliki kandungan kalori, protein, lemak, hidrat karang, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B dan C, dan amilum. Sedangkan daun singkong mengandung vitamin A, B1 dan C, kalsium, kalori, fosfor, protein, lemak hidrat karang, dan zat besi. Manfaat singkong antara lain melancarkan pencernaan, obat luka bernanah dan terbakar, membuat panas dalam, diet rendah kalori karena kandungan serat yang tinggi. Jenis umbi yang selanjutnya adalah talas. Salah satu daerah yang makanan pokoknya umbi talas adalah Kabupaten Sorong dari Papua. Manfaat talas antara lain memperlancar kerja pencernaan, menjaga kolesterol darah tetap rendah, mencegah risiko gangguan jantung, memperkuat pertahanan tubuh, menjaga imunitas tubuh, dan menurunkan risiko terkena serangan jantung. Kentang termasuk salah satu jenis umbi. Penduduk Eropa dan Amerika Serikat memanfaatkan kentang sebagai makanan pokok. Namun, sekarang banyak orang yang memanfaatkan kentang sebagai makanan alternatif untuk program diet. Manfaat kentang antara lain memelihara kesehatan sistem pencernaan, melawan penyakit seperti penyakit jantung, memelihara kesehatan kulit wajah, mengurangi kadar kolesterol, baik untuk perkembangan otak dan bisa menghilangkan stres pikiran. Cukup sekian untuk materi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.